Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa semester 5 kelas B. Baik, kita lanjutkan materi perkuliahan kita tentang subgrup ya. Kembali dengan Bu Yumirasi Mamora. Baik, kita lihat yang pertama adalah definisi. Jika H subset grup G dan H merupakan grup di bawah operasi G, kita dapat mengatakan H subgrup G. Nah, notasi subgrup ini H subset atau lebih kecil atau sama dengan G, H subgrup tidak sejati, kemudian H lebih kecil dari G, H subgrup sejati. Ini bedanya tanda notasi sama dengan dan tidak sama dengan ya. Ya, berarti H itu subset. Ya, subset itu subhimpunan atau subgrup dari himpunan G-nya. Nah, apa saja aksioma dari subgrup? Nah, kalau kemarin grup itu ada 4, ini subgrup ditambahkannya 1 lagi jadi 5 ya. Yang pertama, aksioma pertama, himpunan H tidak sama dengan himpunan kosong ya. Diketahui seperti yang di sini, diketahui G dengan operasi star, operasi biner star grup H subset dari G atau H subgrup dari G dengan aksioma-aksioma berikut. Yang pertama, H tidak sama dengan himpunan kosong ya, berarti ada anggota himpunannya. Kemudian yang kedua, H tertutup terhadap tanda bintang operasi biner, tertutup berarti memiliki aksioma tertutup, kemudian bersifat asosiatif sama dengan grup ya. Ada elemen identitas, kemudian ada elemen mempunyai inverse ya. Jadi sama, ada 4. Maka karena dia subgrup, maka harus juga merupakan grup. Maka tambahnya di sini adalah H tidak sama dengan himpunan kosong. Oke, selanjutnya kita lihat contoh ya. Contoh yang pertama. Tunjukkan bahwa 2Z adalah suatu subgrup dari grup Z di bawah operasi penjumlahan. Nah, karena diminta adalah subgrup, maka ingat kembali aksioma yang 5 tadi ya. Yang pertama, karena ada 0 elemen Z. Ini membuktikan sifat yang pertama ya. Sifat yang pertama tadi, H bukan himpunan kosong. Ya, Z itu adalah himpunan bilangan bulat. Ada 0 elemen bilangan Z. Betul ya, ada 0 bilangan bulat. Maka sesuai dengan definisi dari subgrupnya, 2Z berarti 2 kali 0 sama dengan 0. Nah, 0 itu elemen dari 2Z. Ya, berarti ada elemen dari 2Z bukan himpunan kosong. Maka ini tidak sama dengan himpunan kosong. Maka aksioma yang pertama memenuhi ya. Nah, kita ambil pun sebarang bilangan yang lain, maka dia juga memiliki anggota himpunan, bukan himpunan kosong. Kemudian yang kedua, ambil sembarang A, B elemen 2Z. Misalkan A-nya 2X1 dan B-nya 2X2. Di mana X1 dan X2 elemen Z, elemen bilangan bulat. Akan ditunjukkan 2X1 tambah 2X2 elemen 2Z. Ya. 2X1 tambah 2X2 kita sederhanakan. Jadi keluar 2-nya X1 tambah X2. Karena X1 tambah X2 elemen Z, maka 2X1 tambah X2 elemen 2Z ya. Ini tadi kita misalkan X1 tambah X2 elemen Z. Maka kalau ada 2 ini berarti ini Z, maka ini adalah elemen dari 2Z. Karena 2 kali X1 tambah X2 elemen 2Z, maka 2X1 tambah 2X2 juga elemen 2Z apabila kita jabarin ya. Jadi 2Z tertutup terhadap operasi penjumlahan. Ya. Soal kita tadi kan operasi penjumlahan. Apakah closure gitu maksudnya ya. Kita gantikan dengan ambil sembarang anggota dari himpunan bilangan bulat. Ya, maka memenuhi ini. Dia memisalkan pakai seperti ini ya, A-nya 2X1, B-nya 2X2. Maka masukkan kemari ya. Maka sifat klosur aksioma klosur memenuhi untuk sifat yang kedua. Kemudian yang ketiga, operasi di 2Z asosiatif. Apakah memenuhi asosiatif? Ya, kita kembali ambil pemisalan. Kalau pada grup kemarin kita contohkan dalam bentuk angka ya, ini dia menyatakan dalam bentuk simbol, terserah pakai yang mana. Nah, misalkan A-nya 2X1, B-nya 2X2, C-nya 2X3, di mana X1, X2, X3 elemen Z. Masukkan ke definisi dari asosiatif ya.
Nah, yang pertama ini 2x1 tambah x2 tambah x3. Kemudian kalau kita balik, nah ini duluan x1 tambah x2 tambah x3, hasilnya 2x1 tambah 2x2 tambah 2x3. Nah, ternyata ruas kiri dan ruas kanan kan sama, sehingga diperoleh 2x1 tambah 2x2 tambah 2x3 sama dengan 2x1 tambah 2x2 tambah 2x3. Untuk setiap 2x1, 2x2, 2x3 elemen 2Z. Operasi di 2Z juga memenuhi sifat asosiatif karena ruas kiri dengan kanan sama, seperti ini tadi ya definisinya. Oke, yang keempat ada elemen E. 2Z A tambah E sama dengan E tambah A sama dengan A untuk setiap A elemen 2Z. Ya, definisinya tetap kita gunakan yang biasa kita pakai membuktikan sebuah grup ya. Nah, karena E sama dengan 0 untuk operasi penjumlahan ya, identitas penjumlahan adalah 0 untuk elemen bilangan bulat, maka 2E sama dengan 2 kali 0 sama dengan 0, 0 itu elemen 2Z. Ya, seperti tadi yang pertama klosur ya. Sehingga ada E sama dengan 0 elemen 2Z. Ya, tadi E-nya sama dengan 0. 0 ini adalah elemen Z. Maka 2 kali E sama dengan 2 kali 0 sama dengan 0 juga. Maka 0 juga elemen 2Z. Jadi 0 elemen Z, 0 juga elemen 2Z. Sehingga ada E sama dengan 0 elemen 2Z. Nah, misalkan A sama dengan 2X, di mana X elemen Z, akan ditunjukkan 2X tambah 0 sama dengan 0 tambah 2X sama dengan 2X. Untuk setiap 2X elemen 2Z, 2x tambah 0 sama dengan 2x, 0 tambah 2x sama dengan 2x. Diperoleh 2x tambah 0 sama dengan 0 tambah 2x sama dengan 2x. Ya, untuk setiap 2x elemen 2z. 2z mempunyai identitas, ya, identitasnya berlaku. Kemudian yang kelima, inverse tadi ya. Nah, ambil sembarang A elemen 2z, misalkan A sama dengan 2x, di mana x elemen z. Pilih min A atau inverse dari A-nya. Jadi kalau tadi 2x, maka inverse-nya min 2x karena dia operasi penjumlahan ya. Maka ini kalau kita sederhanakan 2 kali negatif x, 2-nya dikeluarin sama ya. Min 2x sama dengan 2 kali min x, elemen 2z. Akan ditunjukkan 2x tambah min 2x sama dengan min 2x tambah 2x sama dengan E. Ya, karena kalau kita jumlahkan hasilnya 0 ya. Sehingga 2z juga mempunyai inverse. Maka berdasarkan 1, 2, 3, 4, dan 5 memenuhi definisi subgrup, 2Z merupakan subgrup. Oke. Kemudian satu contoh soal lagi, contoh kedua. Ya. Diberikan grup Z6 sama dengan ya Z6 modulo 6 ya. Maka anggotanya adalah mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya modulo 4, berarti anggotanya 0, 1, 2, 3. Ya. Kemudian misalnya modulo 5, anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. Terhadap operasi penjumlahan modulo 6, selidiki apakah S ya anggota dari himpunan Z6 0, 1, 2, 3 subgrup dari Z6 ya. Ini grupnya. Subgrupnya 0, 1, 2, 3. Nah, kita pertama sekali lakukan adalah membuat tabel Cayley ya. Tabel Cayley ini ambil anggota dari subgrupnya 0, 1, 2, 3 ini 0, 1, 2, 3 ke horizontal dan vertikal, kemudian notasi penyebut adalah tambah. Kemudian lakukan penjumlahan 0 tambah 0, 0, hasilnya tuliskan 0 tambah 1, 1, 0 tambah 2, 2, 0 tambah 3, 3. Begitu juga selanjutnya 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, 4. Ini juga begitu dan seterusnya, sehingga tabel Cayley kita seperti ini. Maka untuk melihat tabel Cayley, nah perhatikan sedikit ya. Ini ada angka lain yang 5, ini 2 tambah 3 sama dengan 5 ya. Nah, kalau kita melihat 2 tambah 3 sama dengan 5, ini menunjukkan bahwa sifat klosur ya, S tidak sama dengan himpunan kosong, ini memenuhi ya. Artinya tidak ada anggotanya, tapi bukan himpunan kosong. Yang pertama memenuhi. Sifat yang kedua, tertutup ya. Nah, ini dinyatakan tidak tertutup karena ada angka selain 0, 1, 2, dan 3 untuk subgrup S ya. Yaitu angka 5 dan angka 4.
Ya, ini tidak memenuhi sifat klosur. Nah, kalau dia memenuhi maka di dalam tabel ini hanya ada angka 0, 1, 2, dan 3. Tidak ada angka yang lain ya. Berarti aksioma yang kedua tidak memenuhi. Kemudian aksioma yang ketiga asosiatif ya. Kita ambil dari tabel saja, pilih sembarang. Ini. Nah, kemudian kita hasilkan ternyata 1 tambah 2 tambah 3, 1 tambah 5 sama dengan 0. 6 ya harusnya ya. Ya, ini salah, bukan 0, 6. 1 tambah 2 tambah 3, 3 tambah 3, 6. Ini 6, kiri kanan sama, berarti asosiatif memenuhi ya. Tadi baru klosur yang tidak memenuhi. Oke, dua aksioma sudah memenuhi, satu aksioma tidak memenuhi yang poin kedua. Nah, satu aksioma saja tidak memenuhi, maka ini bisa dinyatakan bukan subgrup. Tapi kita cari kembali komponen mana aksioma-aksioma dari subgrup tersebut yang memenuhi. Oke. Kemudian aksioma yang keempat adalah identitas. Ya, ada 0 elemen S, A tambah 0 sama dengan 0 tambah S mempunyai identitas ya. Ya, ada tadi anggota ini ya. Nih, 0, ada 0. Ya, ada identitasnya. Nah, kemudian inverse. Nah, untuk setiap A elemen S ada 2 tambah A sama tidak sama dengan 0. Ada A elemen S yang tidak mempunyai inverse ya. Identitas tadi punya, S-nya punya, tetapi ada yang tidak mempunyai inverse. Nah, dari mana kita bisa lihat? Nah, identitas dari penjumlahan tadi 0. Nah, perhatikan setiap baris dan kolom. Ini baris ini ada inverse-nya yaitu 0. Nah, pada barisan ini tidak ada, ya. Kolomnya juga nggak ada. Ini juga baris yang ketiga nggak ada, kolomnya juga nggak ada. Maka salah satu saja tidak memiliki inverse, maka dinyatakan tidak memenuhi sifat inverse-nya. Maka ada A elemen S yang tidak mempunyai inverse. Berdasarkan aksioma 1, 2, 3, 4, dan 5, 2 dan 5 tidak memenuhi definisi grup ya. 2 dan 5. Berarti 2 tadi adalah klosur atau sifat tertutup tidak terpenuhi. Kemudian sifat yang kelima inverse-nya juga tidak mempunyai inverse. Maka bisa kita nyatakan S bukan subgrup dari Z. Oke, demikian penjelasan tentang subgrup. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.